The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Gimana suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Kalau bisa kita langsung mulai nih. Halo? Halo? Oke, bagus tadi. Bisa ya? Takutnya nggak jelas nanti kan susah ya. Takutnya nggak jelas nanti kan susah ya. Takutnya nggak jelas nanti kan susah ya. Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang baru saja bergabung dan sambil menunggu teman-teman yang lain. Waktu kita sudah sudah pas masih 8 menit, tetapi nggak masalah ya. Kita langsung aja ya, kita mulai ya kawan-kawan sekalian supaya materi kita yang kita sampaikan pada sore ini bisa disampaikan dengan waktu yang lebih cukup. Oke, kawan-kawan sekalian, materi kita pada sore ini adalah mengenai konfrontasi dari teori Dawes. Oke, ini sebelumnya saya kasih disclaimer dulu bahwa materi yang saya sampaikan ini merupakan komunikasi untuk teman-teman sekalian dan menjadi satu modul untuk edukasi sebagaimana teman-teman yang sudah mengikuti dari materi kita terdahulu tentang teori Dawes. Ada dua materi yang sudah saya sampaikan di awal webinar di bulan November atau bulan Oktober yang lalu ya. Oke, jadi untuk disclaimer-nya teman-teman harus perhatikan tingkat resiko ya. Rasio resiko yang teman-teman tempatkan sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan, karena yang namanya perdagangan virtual untuk semua produk turunan, baik itu forex, saham, komoditas, future, dan yang lainnya, itu mengandung tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, sebelum melakukan perdagangan, sebaiknya mempertimbangkan kisaran atau besaran risiko yang kita toleransi untuk ditempatkan dalam membeli sebuah peluang. Oke, sepanjang perjalanan dalam webinar ini, nanti kalau ada gangguan, tolong dicek kembali perangkat teman-teman sekalian. Dan kalau itu masalahnya dari saya, informasikan ya. Tolong saya diinformasikan. Oke, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM Indonesia. Kali ini akan mencoba untuk membantu Anda untuk memahami materi yang akan kita sampaikan bersama-sama, dan sekiranya nanti ada timbul pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar dan nanti saya akan menjawab sebisanya.
Dan buat teman-teman yang belum mengikuti webinar kita sebelumnya, bisa ditonton ulang di website kita atau di halaman dari kanal YouTube ya. Oke, hari ini saya ingin mempertegas lagi materi awal yang kita pelajari tentang teori dose. Ini hanya penjelasan singkat saja. Kemudian kita akan melihat bagaimana konsep tren dari teori dose. Kemudian kekurangan dan kelebihannya di mana, gitu ya? Kekurangan dan kelebihannya di mana? Teman-teman yang sudah mengikuti webinar kita sebelumnya tentu sudah memahami tentang 6 kunci fundamental dari teori Dow ya. Ada 6 kunci fundamental yang disampaikan oleh Dow. Yang pertama, teman-teman bisa melihat bahwa menurut teori Dow, pasar memiliki 3 pergerakan. Nah, 3 pergerakan itu apa? Nanti saya akan jelaskan secara singkat. Kemudian yang kedua, bahwa tren memiliki 3 fase. Dan yang ketiga, bahwa pasar mendiskon semuanya dan harga penutupan akan menjadi suatu penentu bagi kelanjutan sebuah tren. Kemudian yang keempat, volume mengikuti tren, dan 5, pasar harus saling mengkonfirmasi. Dan yang keenam, bahwa tren berlanjut akan terus berlanjut sampai suatu saat terbukti akan terjadi pembalikan. Nah, yang dimaksud tren berlanjut dan terbukti pembalikan apa? Itu yang akan kita bahas pada hari ini, beserta dengan kekurangannya apa sih dari teori ini ya. Baik, kawan-kawan sekalian, pasar memiliki 3 pergerakan. Jadi ini saya jelaskan secara singkat saja ya, karena ini materi sudah saya sampaikan sebelumnya. Kenapa saya sampaikan ulang secara singkat? Supaya bagi teman-teman yang belum mengikuti webinar kita sebelumnya bisa kembali diingatkan kembali. Dow mengatakan bahwa pasar memiliki 3 pergerakan, yaitu pasar memiliki tren mayor yang bertahan secara berbulan-bulan, tetapi juga bisa secara tahunan ya, bertahun-tahun ya. Nah, itu tren mayornya. Kemudian yang kedua adalah tren sekunder atau biasa disebut sebagai secondary trend. Secondary trend ini adalah tren korektif ya dari tren mayor. Kemudian yang ketiga adalah pergerakan short swing atau kebisingan harian. Bisa dikatakan sebagai minor trend yang barangkali lebih cenderung digunakan oleh intraday trader ya, teman-teman, ataupun oleh para scalper ya. Itu kalau scalper sih sudah masuk kategori itu sudah tren mikro ya, yaitu kebisingan harian gitu ya. Yang menggunakan biasanya di 1 jam misalnya atau 15 menit gitu ya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa pasar memiliki 3 fase. Nah, fase apa itu? Yaitu fase akumulasi, kemudian fase partisipasi, dan fase distribusi. Nah, fase akumulasi biasanya lebih dikenal di dalam dunia trading saham ya, karena Dow ini bercerita tentang saham, bukan tentang valuta asing. Namun kegiatan yang dilakukan oleh pedagang, jual beli yang dilakukan manusia, itu tetap akan meninggalkan jejak. Dan itu juga bisa kita lihat di dalam trading valuta asing maupun komoditas ya. Jadi semua pasar itu memiliki 3 fase ini, yaitu fase akumulasi. Fase akumulasi artinya pengumpulan ya, pengumpulan. Mulai menyicil untuk membeli, mulai menyicil untuk membeli. Nah, fase akumulasi itu kalau di dalam pasar saham biasanya dimulai dari orang dalam dulu, gitu ya. Orang dalam yang di lingkungan perusahaan itu mereka mulai membeli, gitu ya. Sampai suatu saat nanti harga keluar dari zona, biasa sudah ada pemberitaan dari wartawan, dari tabloid finansial dan sebagainya seperti itu. Nanti baru ada yang namanya fase partisipasi. Partisipasi publik sudah diketahui oleh publik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah fase pelepasan posisi, yaitu fase distribusi. Ya sudah membeli dari bawah, sudah sampai ke target mereka, mereka sudah mulai melepaskan posisi pembelian mereka. Ya. Artinya kalau kita membeli sesuatu untuk disimpan,
kita sudah mulai membeli, dan harga sudah naik. Kemudian kita sudah mulai melepas posisi atau barang yang kita beli. Itu maksudnya fase distribusi. Oke, yang pertama diingat ya, ada 3 gerakan, yaitu tren mayor, sekunder, dan tren minor. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa ditonton ulang videonya. Saya hanya mengingatkan kembali. Kemudian pasar memiliki 3 fase tadi. Dan yang ketiga, pasar mendiskon semuanya. Harga penutupan adalah raja. Jadi maksudnya pasar mendiskon semuanya itu artinya bahwa semua isu, rumor, kemudian pemberitaan, kemudian sentimen, semuanya itu sudah diserap oleh pasar. Semuanya sudah diketahui secara teknikal. Oke, jadi menurut dia daripada saya membaca tentang fundamental perusahaan, tentang geopolitik dan sebagainya, mendingan saya fokus tentang pasangan mata uang atau komoditas yang saya transaksikan. Jadi ini murni adalah teknikal ya kawan-kawan. Dan dia mengatakan pasar sudah menyerap semuanya ya, menyerap semua berita, semuanya sudah diserap. Dan harga penutupan akan memberikan satu gambaran yang jelas, pasar itu dikuasai oleh siapa, apakah oleh buyer atau oleh seller. Oke. Kenapa berita diserap semua? Karena pasar memang begitu ya. Baik itu berita bohong, berita hoax, sentimen yang belum jelas, kenyataan yang belum tentu seperti itu. Nah, semuanya sudah diserap oleh pasar gitu ya. Karena manusia akan lebih sensitif terhadap berita-berita yang berseliweran, akan menimbulkan banyak persepsi gitu ya. Nah, itu yang biasanya menggerakkan pasar. Oke, yang keempat, bahwa suatu tren itu atau perdagangan harus diikuti oleh volume. Maksudnya kalau orang lagi memasuki tren naik atau tren mayor, tentunya pertumbuhan volume itu harus ada gitu. Tanpa ada volume yang memvalidasi, biasanya hal tersebut bisa menandakan suatu tren yang sudah mulai mundur, tren yang sudah akan mengalami koreksi, tren yang sudah akan mengalami masa jeda, seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa volume pasar naik akan meningkat karena harga naik dan turun dalam kemunduran fase kedua. Jadi maksudnya fase kedua ini yaitu tren sekundarinya ya, yaitu koreksinya ya. Nah, begitu terjadi koreksi harga, mestinya volume itu juga menurun. Kalau dia terjadi penurunan harga, justru volumenya meningkat, maka itu bisa menandakan sebagai perubahan tren atau perubahan arah nantinya. Oke, sama halnya di dalam volume pada tren turun. Kemudian yang kelima, jadi materi kita ini sebenarnya simpel-simpel aja ya, tidak ada yang ribet. Jadi hanya untuk mengingatkan kembali bagaimana sih trend follower di dalam melakukan pengambilan keputusan untuk membeli dan menjual, signalnya bagaimana gitu ya. Pasar harus saling mengkonfirmasi ya. Nah, maksudnya pasar harus mengkonfirmasi karena dia berbicara tentang hubungan antara industri dan transportasi gitu ya. Karena teori Dow ini lahir pada zaman di mana rel kereta api baru dibuat gitu ya. Kemudian produksi industri akan lancar kalau ada yang namanya alat transportasinya. Jadi antara industri dan transportasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena fungsi dari transportasi adalah untuk mendistribusikan hasil produksi gitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk membangun struktur membangun infrastruktur, tujuannya adalah untuk itu, yaitu untuk transportasi yang lancar supaya semua produk dari pabrik baik itu dari pertanian dan sebagainya itu
bisa disalurkan dengan baik, gitu ya. Jadi dia berpendapat bahwa kalau uh, harga produk industri yang naik, mestinya untuk transportasi juga naik. Jadi akan saling mengkonfirmasi, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir, tren akan bertahan sampai nantinya terbukti berbalik. Nah, itu yang akan kita pelajari bagaimana sih terjadinya perubahan tren menurut teori Dow, gitu ya. Nah, nanti di dalam grafik MetaTrader akan saya jelaskan satu persatu. Di balik semua teori yang dianut banyak orang sampai dengan hari ini dan masih dipakai oleh kita sampai dengan hari ini, teori ini dan konsep ini, ternyata juga ada kontranya gitu ya. Nah, ini menurut suatu surat kabar yang sangat terkenal di Amerika. Dia melakukan riset yang cukup lama bahwa teori Dow ini akan menghasilkan keuntungan 68% pada indeks Dow Jones, yaitu antara industri dan transportasi, dan pada indeks SP500 juga mendapatkan pendapatan seperti 67% gitu ya. Tetapi itu mungkin yang dimaksud mengorbankan 20 hingga 25% pergerakan harga sebelum signal divalidasi. Artinya mungkin yang dimaksud entry-nya itu terlambat gitu ya. Entry-nya terlambat karena secara teori teori Dow ini konfirmasi trennya tuh benar-benar harus jelas gitu ya. Harus jelas. Jadi kalau sudah jelas dia baru akan masuk posisi. Kalau belum jelas dia belum akan masuk ke posisi. Nah, teori ini ditentang karena selalu terlambat untuk masuk pasar gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang sampai dengan hari ini, bahkan mungkin teman-teman sekalian yang mengatakan saya tunggu konfirmasi dulu deh baru masuk pasar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya tunggu konfirmasi dulu deh. Nah, konfirmasi yang dimaksud di dalam teori Dow tentu berbeda dengan konfirmasi yang teman-teman pahami karena menurut teori Dow itu dia melihat grafik secara gelombang, bukan per satu batang candlestick gitu ya. Itu yang harus kita ketahui. Oke, selanjutnya nanti saya akan kasih gambaran supaya lebih jelas. Konfirmasi signal beli dan jual berada pada fase kedua, yaitu partisipasi publik dari sebuah tren. Jadi, dia akan masuk posisi ketika sudah memasuki gelombang yang kedua. Artinya kalau secara teori Elliott Wave itu adalah gelombang yang ketiga, tetapi di dalam teori Dow ini adalah fase yang kedua, yaitu fase pembelian pertama, korektif, fase yang kedua. Nah, itulah fase partisipasi publik. Dia baru akan masuk posisi karena trennya sudah sangat clear, sangat jelas, baru dia akan masuk. Jadi kalau trennya belum jelas, dia belum akan masuk gitu ya. Jadi untuk mengkonfirmasi sebuah uptrend dari downtrend, pergerakan harus membentuk lower high dan lower low. Begitupun sebaliknya. Dan sebagai validasi level support atau level resistance, terakhir harus ditembus. Nah, kira-kira seperti apa? Ini adalah gambarannya. Nah, teman-teman, saya membuat satu ilustrasi dari grafik Dow Jones US 30. Teman-teman bisa melihat ketika terjadi penurunan, ada harga tinggi, ada harga terendah di situ ya. Kemudian harga mulai naik, membentuk poin C, yaitu menjadi higher high gitu ya. Dari high high kemudian dia akan turun untuk retracement, akan mendapatkan poin yang keempat, yaitu D. Ini adalah higher low. Nah, ada 4 titik ini yang didasarkan oleh Dows untuk memasuki pasar. Itu ya. Jadi ada titik A ke C, kemudian ada titik B ke D gitu ya. Jadi ada 4 poin penting yang dipakai untuk secara Dow teori.
Oke, nah kita mendapatkan biasnya di sini yaitu harga rendah yang lebih tinggi dan dari penarikan A ke C kita akan mendapatkan harga tinggi yang lebih tinggi, puncak yang lebih tinggi. Kemudian, nah dari titik D menembus titik C terjadi breakout, nah itu yang namanya konfirmasi. Nah disitulah muncul signal buy-nya gitu ya. Nah kalau secara prakteknya kita trading, ini apa nggak terlalu terlambat gitu ya? Apa nggak terlalu terlambat untuk masuk pasar? Nah itu yang dikritisi oleh para analis. Ini terlalu lambat gitu ya. Tetapi ya menurut dia kalau memang harus memastikan suatu tren yang panjang ya memang harus begitu. Sampai benar-benar mengetahui penutupan harga itu menang dari dua kekuatan seller dari A ke B dan C ke D. Nah, itu yang dimaksud untuk mengkonfirmasi tren yang sebenarnya. Jadi kalau pola ini sudah terbentuk, maka tren selanjutnya akan menjadi tren yang sangat kuat gitu ya. Tren yang sangat kuat. Nah, berhubung rata-rata orang menggunakan chart daily di dalam melakukan perdagangan saham, maka ini bisa bertahan berbulan-bulan gitu ya. Bisa bertahan berbulan-bulan. Nah, ini biasanya digunakan oleh trader yang menganut positioning ya, menganut style positioning, artinya mereka membeli hanya membeli gitu ya, dan itu untuk jangka yang sangat panjang sekali. Dan tujuan dari mereka sebenarnya bukan mencari gain, mencari keuntungan, tetapi tujuannya adalah untuk menumbuhkan portofolio gitu ya. Jadi ekspektasinya berbeda. Memang akhirnya adalah untuk keuntungan, tetapi dia adalah untuk pertumbuhan portofolionya gitu ya. Jadi long term, sangat long term sekali gitu ya. Makanya disebut sebagai positioning ya. Nah, cara ini juga bisa kita pakai di dalam forex, sama saja gitu ya. Buat untuk trading harian juga bisa, gitu ya. Kan tergantung kita membaca harga, gitu ya. Mau periode berapapun itu pasti akan terjadi. Nah, ini dalam konteks signal dual, teman-teman bisa melihat di sini saya membuat satu ilustrasi juga. Ketika harga naik membentuk poin A, kemudian harga yang lebih tinggi poin B, kemudian kita mendapatkan harga yang membreak area A, mendapatkan poin C dan poin D. Dan kalau kita tarik dari B ke D akan mendapatkan bias turun. Tetapi dalam konteks ini dia belum masuk. Oke, jadi harga harus melewati C ini baru bisa mengkonfirmasi trennya. Oh, itu sudah jadi trennya maksudnya. Maka kita akan mendapatkan signal jual di situ. Nah, keterlambatan itulah yang dipermasalahkan orang. Makanya dilakukan riset. Gitu ya. Kita akan kehilangan 20% sampai 25%. Terlambat masuk gitu ya maksudnya. Oke, kawan-kawan, itu yang ingin saya sampaikan. Materinya very very short, sangat simpel sekali. Nah, sekarang kita lihat prakteknya di dalam pasar. Oke, jadi kita langsung ke MetaTrader ya. Ini materinya cuma 20 menit ya. Memang saya buat materi itu maunya yang pendek tetapi langsung kena. Oh, ini gini caranya. Ya udah, ya. Saya tidak akan menyampaikan secara panjang lebar, lebih langsung kepada ke TKP-nya ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu langsung kena. Oke, baik kawan-kawan yang di apa namanya di depan kita ini adalah pound sterling USD, pound sterling USD. Nah, dalam cara yang sama dalam menentukan berdasarkan teori Dow, karena nanti kita akan memfilter bagaimana supaya kita tidak tertinggal untuk kehilangan 20% pergerakan. Masuk lebih awal seperti itu ya. Itu yang kita mau, ya kan? Karena kehilangan 20% itu lumayan sangat besar gitu ya. 20% dari pergerakan harga itu sangat lebar sekali. Nah, ini adalah pound sterling daily. Ini sambil berjalan, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Nanti saya selesaikan dulu konsepnya. Nah, teman-teman bisa lihat dari pound sterling ketika terjadi mini budget, ketika list
Truss menggantikan Boris, dia mengeluarkan paket ekonomi, harga pound sterling turun tajam ya. Turun tajam kemudian dia naik. Nah, begitu dia naik di sini, nah inilah yang membentuk poin A-nya di situ. Oke, puncak yang pertama inilah yang membentuk poin A ya, betul ya. Ini yang membentuk poin A-nya. Jadi harga tinggi yang baru. Dari A kemudian turun, ini membentuk spot B, yaitu harga rendah yang lebih tinggi. Atau higher low di sini. Dari ini harga akan naik ke sini, ke poin C. Poin C ya. Nah, poin C ini sudah membreakout resisten dari A. Tapi secara teori ini belum terjadi perubahan tren yang sesungguhnya. Secara teori Dow ya, itu belum terjadi perubahan tren sesungguhnya. Baru membentuk poin D di sini. Oke, sudah begini, baru terjadi breakout di sini. Breakout ini adalah breakout terhadap poin C. Oke, nah di sini baru masuk posisi belinya signalnya di sini. Nah, kalau kita lihat, wah ini hampir separuh jalan gitu ya, ketinggalan ini bukan 20% lagi nih. Kita sudah kehilangan hampir 30 bahkan 40%. Artinya, secara teori Dow, kalau tidak ada breakout 2 kali resisten, itu belum jadi tren. 2 resisten di sini, yaitu resisten A dan resisten B, itu belum mengkonfirmasi untuk pergerakan yang sesungguhnya. Tetapi harus kita ketahui bahwa yang kita lihat ini adalah mata uang yang sangat fluktuatif, bukan saham ya gitu ya. Sedangkan konsepnya itu adalah pada saham. Sekarang bagaimana kita berpikir bagaimana kita bisa menjadikan ini sebagai metode dalam melakukan transaksi di pasar falas maupun pada emas. Nah, teman-teman ya secara teori dia akan masuk di sini. Oke, secara teori dia akan masuk di sini, baru masuk buy di sini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan secara bagaimana kita bisa menghemat untuk melakukan transaksi bukan di poin di sini, tetapi poinnya di D. Nah, kalau kita bisa masuk poinnya di D, tentu akan lebih besar jumlah pergerakan harga yang kita dapatkan lebih bisa penuh gitu loh. Oke. Jadi dia masuk itu selalu dari titik C di sini. Oke, dari titik C. Dan ini merupakan fase partisipasi publik. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk dapatnya di D? Itu yang paling penting kan, bukan dia double masuk di sini. Karena teori Dow ini adalah diperuntukkan untuk mendapatkan signal buy yang pasti. Nah, kalau teman-teman mau mencari kepastian ya menggunakan teori ini. Waktunya panjang, posisi itu bisa bertahan berbulan-bulan. Gitu ya. Ya, kalau kita terapkan di dalam mata uang mungkin kurang begitu efektif karena tren pada mata uang itu sering sangat fluktuatif. Nah, ini saya tampilkan di dalam daily. Nah, bagaimana supaya kita bisa beli D? Itu yang kuncinya. Yang paling penting untuk mendapatkan tren panjangnya. Iya kan? Nah, tentunya yang pertama yang harus kita ketahui bahwa kenaikan dari poin X ke poin A ini bukan sebagai pemicu awal bahwa tren itu sudah terjadi perubahan. Belum. Di sini belum ada indikasi bahwa penurunan ini akan menghasilkan rebound yang pada akhirnya akan melanjutkan ke sisi atas. Belum ada. Belum ada. Oke. Nah, ini dalam konteks tren yang kita lihat di sini adalah konteks tren secondary. Yang sekarang kita lihat ini adalah secondary trend, bukan tren sesungguhnya. Karena tren sesungguhnya adalah tren dari pound sterling adalah tren turun. Oke. Tren pound sterling adalah tren turun yang kita lihat ini. Nah, cuma kita bagaimana bisa menerapkan di dalam konteks secondary trend pun bisa kita terapkan dalam
tren minor pun bisa kita terapkan. Itu kan karena kita kan sebagai pedagang spekulan biasanya trading kan jadi harian gitu ya, bukan posisi yang panjang gitu ya. Bahkan ada hanya hitungan berapa jam sudah keluar dari pasar gitu ya. Nah, apakah saya bisa menggunakannya pada periode yang kecil seperti itu? Teori ini ya tentu saja bisa gitu kan. Karena pada prinsipnya kita bukan melihat periode waktu. Pada prinsipnya kita adalah membaca harga yang terjadi saat ini. Nah, ini kebetulan saya tampilkan di time frame daily. Nanti kita akan pindah ke time frame yang lebih kecil gitu ya kawan-kawan. Nah, ini yang kita lihat sekarang ini, pound sterling ini adalah dalam konteks secondary trend, trend korektif di sini, bukan perubahan tren ya, kawan-kawan. Ini bukan perubahan tren. Oke, nah sekarang coba kita lihat time frame kecil. Bisa nggak sih dimanfaatin, Pak? Kira-kira? Tentu saja bisa. Yaitu kita harus mendapatkan harga tinggi. Dalam konteks ini harga tinggi dan harga tinggi yang lebih rendah, harga rendah yang lebih rendah untuk mendapatkan. Tetapi kita tetap akan mendapatkan point entry yang lebih kecil, yang lebih cepat maksudnya. Kalau kita memasuki posisi dengan lebih cepat dan resikonya, rasio resikonya tentu akan lebih kecil. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Oke, ini dalam konteks harga yang sekarang ya, kita nggak usah larinya terlalu jauh. Kita lihat yang terkini aja ya. Apakah tren ini, teori ini bisa kita terapkan? Kita bukannya di 4 jam dulu ya, 4 jam di sini. Nah, terutama pada area di sini, apakah teori ini berlaku? Kan kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita lihat ini untuk pound sterling untuk saat ini, kalau kita menganggap mempraktekkan teori ini belum sempurna, belum bisa sempurna. Artinya ya pound sterling ini turunnya masih bukan sebagai tren minor, tren turun yang bisa melanjutkan perjalanan. Karena kenapa? Karena belum membentuk pola yang kita mau seperti ABC ini. Itu ya, kira-kira seperti itu ya. Belum dapat di sini. Kalau kita 1 jam bagaimana Pak? 1 jam bisa. Jadi kita akan mendapatkan poin A-nya di mana, poin B-nya di mana, poin C-nya di mana. Untuk mengkonfirmasi dan memfilter serta meyakinkan analisa kita bahwa inilah saatnya kita masuk pasar. Oke, jadi harga lembah ini bisa kita kategorikan sebagai poin A. Ini adalah harga low dan ini adalah harga high. Ini higher high. Ini poin B-nya. Nah, dari titik A ke B ini kan kita belum tahu akan terjadi perubahan arah. Ya, jadi kita belum tahu nih dari A ke B ini kan belum terlihat ya, belum terlihat sama sekali. Dari A ke B itu belum terlihat yang ini. Nah, ketika dia terjadi breakout seperti ini, baru kita tahu, oh iya, harga sudah turun. Nah, secara teori Dow dia belum masuk. Karena baru membentuk poin C di sini. Poin C-nya ya. Poin C-nya. Dia belum masuk. Nah, di sini baru masuk poin D-nya. Ini pandai-pandai kita aja ya mengilustrasikannya dan memproyeksikannya ya. Dari D ya kira-kira begini, kalau dia sudah melampaui titik C ini ya sudah mengkonfirmasi bahwa untuk pound sterling ini secara keseluruhan pada periode 1 jam lebih cenderung kepada sisi bawah. Cara lihatnya seperti itu. Nah, kalau teori Dow dia akan menunggu harga yang benar-benar terkonfirmasi di poin C. Tetapi sebenarnya poin C bukan letaknya di sini. Karena dari poin C ini masih membentuk low yang lebih rendah, low yang lebih rendah, low yang lebih rendah. Seharusnya poin C itu letaknya berada pada titik yang di sini. Dan poin D harusnya letaknya pada posisi yang di sini. Karena pada akhirnya harga di sini kan pada saat ini ya, pada saat W. Nah, di sini baru dia yakin untuk memasuki posisi selnya di sini. Wah, kalau begitu ketinggalan jauh ya. Bagaimana? Karena kita maunya mendapatkan tren yang lebih panjang gitu ya di dalam
perdagangan valutasi. Nah, kalau demikian, kira-kira kalau dia membentuk pola ABC-nya berarti secara prinsipal dari kipas yang kita gunakan bisa dimanfaatkan di sini. Oke, bisa kita manfaatkan di sini. Nah, kalau dalam trading harian kan kita nggak seribet ini ya, tapi ini adalah suatu sistem dan suatu teori yang sudah teruji beratus-ratus tahun ya. Jadi teori ini bukan teori sembarangan gitu ya. Ini teori ini sudah teruji 400-an tahun sampai dengan hari ini. Ya, jadi ini sangat-sangat kuat sekali ya. Kalau kita kan kalau breakout begini kan kita sudah langsung masuk kan. Nah, kalau teman-teman ingin memastikan bahwa tren ini berlanjut atau tidak, ya minimal ada perpotongan lah ya, ada breakout dulu lah ya. Menandakan bahwa di sini sudah terjadi penurunan, tetapi penurunan ini belum kita kategorikan sebagai tren turun dalam konteks harga seperti ini. Ya, jadi benar-benar harus sampai ada yang namanya pembreakoutan terhadap atau penembusan pada titik C ini, baru kita menganggap oh sudah benar nih, kita baru masuk pada area di sini. Jadi SL-nya taruh di atas D, itu ya. Nah itu dari pound sterling. Nah sekarang bagaimana kalau kita lihat kepada indeks misalnya. Nah, ini kalau dalam konteks sideways seperti ini bisa masuk kategori sebagai fase akumulasi secara teori Dawes ya. Jadi ini adalah fase akumulasi. Bagaimana kita tahu ini adalah fase akumulasi? Ya kita harus selalu melihat ke samping. Ke samping ada apa dulu? Karena harga bisa saja ini bukan sebagai fase akumulasi, tetapi lanjutan tren untuk tren mayornya bisa jadi gitu loh. Ini bisa jadi lanjutan tren mayornya yang sesungguhnya. Karena penurunan dari indeks dolar yang terjadi belakangan ini menandakan adalah secondary trend. Ini adalah tren koreksi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengambil kesempatan ketika terjadi tren korektif seperti ini. Karena teori Dow itu tetap akan memberikan benefit buat kita dengan cara pandang dari teori yang sudah berumur ratusan tahun gitu loh. Jadi untuk memastikan tren itu yang secara terkonfirmasi dengan benar ya gunakan teori ini, itu sudah nggak salah. Itu sudah nggak salah. Jadi A, B, C, C, ini D. Nah kalau sudah begini sudah benar tuh. Ya meskipun ini dalam konteks secondary trend ya, tren korektif ya. Jadi kalau secara teori Dow dia harus breakout dua support ini, yaitu poin A dan poin C di sini. Oh sudah benar nih, ini sudah benar, sudah tren turun. Oke, sudah tren turun. Yaitu ditandai dengan kemiringan ini, harga tinggi yang lebih rendah, harga rendah yang lebih rendah. Oh kalau sudah begini sudah valid, trennya sudah valid, sudah jadi gitu ya. Itu boleh di follow ya, boleh di follow. Yang kalau ini sudah terjadi sudah boleh di follow. Oke itu dari apa? Dari indeks. Nah, sekarang kita lihat kepada emas misalnya. Dapatkah di dalam emas itu kita manfaatin konteksnya? Bisa, sama aja gitu ya, sama aja. Jadi kita fungsinya kita harus mendapatkan poin kalau dalam konteks tren turun harus mendapatkan harga tinggi yang lebih rendah dan harga rendah yang lebih rendah lagi. Oke, ini B-nya, ini C-nya, ini C-nya, ini D-nya. Ini C, ini D-nya. Ya terlambat jauh, benar terlambat jauh. Tapi ini adalah tujuannya untuk long term. Oh di sini. Nah, sudah yakin benar nih, sudah dua resisten diberi apa kurang yakin lagi ya. Nah,
Ini yang dikritisi ya. Ini yang dikritik. Nah, kalau kita sih nggak perlu sampai di titik ini kan baru masuk. Bener nggak ya? Kita bisa masuk di titik D lebih cepat di sini. Oke, kita bisa masuk di titik D, yaitu pertama ditandai dengan gelombang pertama di sini. Gelombang pertama, gelombang korektif. Oke, paling nanti kita ukur lagi Fibonacci berapa persen, kira-kira 50% misalnya, udah kita masuk deh. Kan gitu ya, 50 atau 61, kita masuk. Oh, ketinggalan jauh kita. Maksudnya dibanding, oh inilah yang disebut orang kelemahan. Padahal menurut saya itu bukan kelemahan. Karena ini hanya membantu kita untuk memfilter bahwa posisi yang kita ambil lebih awal dengan pecahnya poin C ini, kita sudah yakin bahwa tren selanjutnya itu tren turun. Oke, untuk sekarang kita lihat ke frame kecil. Apakah hal yang kecil ini bisa berlaku? Misalnya khususnya untuk sekarang, di mana titik A-nya, di mana titik B-nya, di mana titik C-nya, di mana titik D-nya. So, apabila kita lihat tanda-tanda seperti ini misalnya, kalau kita kasih poinnya ya. Oke, ini titik A-nya. Ini adalah titik A dari A-nya, ini B-nya, ini C-nya, ini D-nya. Ini secara intraday ya, secara intraday, dia time frame yang kecil. Di sini sudah breakout. Di sini sudah breakout, sudah breakout. Jadi ini adalah konfirmasi untuk sell secara teori Dows. Ini adalah konfirmasi untuk sell. Jadi targetnya ya di gelombang selanjutnya lah ya. Oke, itu konsep dari teori Dows yang kita manfaatin di 1 jam. Di time frame yang lebih kecil bisa. Sepanjang yang kita lihat ini adalah harga, bukan periode. Oke, yang kita lihat ini adalah harga, bukan periode. Kamu akan mendapati seperti ini A misalnya, ini B, ini C, ini D. Breakout di sini, ini konfirmasi. Artinya ketika dia membreakout poin A, B, C ini, posisimu itu adalah posisi yang ditahan. Nah, gitu ya, posisi yang ditahan. Karena kita berbicara dalam konteks harga periode yang kecil ya. Ini kita C di sini, SL-nya di mana? SL-nya di sini. Di stop loss-nya di sini ya. Jadi itulah yang kita tahankan untuk membeli kemungkinan membeli tren tersebut. Nah, itu secara teori do ya kawan-kawan. Cuma ini dalam konteksnya adalah konteks sideways. Oke, kalau dalam konteks sideways ya ini belum berlaku karena kita hanya melihat dalam periode yang sangat-sangat kecil sekali. Ya. Nah, pada umumnya kita tidak perlu sampai ABCD. Tapi pada titik D itulah kita akan masuk posisi. Ya. Bahkan di titik B kita sudah bisa memasuki posisi karena kita beranggapan bahwa penurunan itu adalah suatu petanda ya. Kalau untuk scalping seperti ini, ABCD-nya. A, B, C, D, breakout di sini. 2 level. Oh, ini konfirmasi sell-nya. Karena ini adalah time frame kecil, biasanya kita akan tunggu dia balik lagi ke zona yang sama. Nah, ini tentu saja tidak berlaku di dalam pasar yang flat ya, pasar yang mendatar. Itu akan sangat bias sekali, ya. Ini akan berlaku di dalam konteks tren, lebih bagus dalam konteks tren seperti yang di bawah misalnya. Ini jadi ini kita mengilustrasikannya di dalam kegiatan transaksi kita harian ya. A, B, oke, ini C misalnya ya. Jadi faktornya apa? Sorry. Ini A, B, harga yang lebih tinggi, harga yang lebih rendah gitu ya. Nah, secara teori do kita masuknya di sini nih. Nah, sekarang kan kita berpikir apakah kita bisa masuk lebih rendah? Nggak usah nunggu lagi 2 kali breakout kan?